Shalom teman-teman, saya Doni. Saya Samuel. Kami dari podcast Kamu Muda. Yesus ku ciptakan Hartaku yang berharga. Kamu Muda ini adalah podcast yang akan kita lakukan selama 4 minggu ke depan di bulan keluarga. Dan akan membahas kekuatan hidup harmoni, empati, melayani, iman, dan kasih. Selama 4 minggu ke depan, kita akan ditemani 3 narasumber dari Kamuda yang terdiri dari Demut, Pemuda, dan Remaja. Narasumber hari ini adalah Tio, Diandra, dan Mica. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut, boleh nggak Sam? Jelasin podcast hari ini tujuannya apa sih? Nah, jadi gini Don, di bulan keluarga ini, kita mengalami kuasa kasih Tuhan sebagai anggota kerajaan Allah. Nah, khusus malam ini kita mau belajar gimana kita dapat kekuatan untuk hidup harmoni. Teman-teman, Tuhan menciptakan semua manusia serupa dengan Dia, dan sudah selayaknya kita menghargai semua perbedaan dan ciptaan Tuhan. Jadi hari ini kita mau bicara gimana sih ngupayain hidup harmoni, hidup bersama dalam rukun dan damai. Wah, menarik sekali ya, maksudnya harmoni. Itu kan kata-kata yang kita sering dengerin kan, entah dari SD sampai SMA, sering dikasih pelajaran bagaimana hidup berharmoni. Terus kalau bicara harmoni, menurut Kamus Besar Indonesia, adalah pernyataan rasa, aksi, gagasan, dan minat, keselarasan, dan keserasian. Namun apa sih yang Alkitab katakan tentang harmoni? Yuk kita coba dengarkan dari Samuel. Jadi gini teman-teman, tahu nggak lagu Giving My Best yang bila aku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum, bila aku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Nah itu dari Mazmur 8 tuh. Jadi Tuhan udah ciptain sekitar kita dalam keadaan yang baik, mulia, dan kita semua manusia udah diindahkan oleh Tuhan. Nah jadi sebenarnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, tugas kita juga bersama untuk hidup dalam rukun dan damai. Karena kita semua ini adalah penyembah Tuhan. Nah, setelah tadi kita mendengarkan penjelasan singkat dari Samuel, sebenarnya sih apa ya tantangan yang kita rasakan agar kehidupan bisa harmonis? Terus gimana ya cara ngatasinnya? Nah, kita coba dengerin dari narasumber kita. Yang pertama dari Mica, coba apa Mica pendapatnya? biar bisa hidup harmoni gitu ya Kak. Kenapa nggak? Betul. Menurut aku kayak kadang-kadang kita suka terlalu ingat sama ego kita sendiri gitu, kayak kita kurang dengerin satu sama lain, jadi kayak bentrok-bentrok gitu, kayak ada yang ngerasa paling bener lah, ada yang ngerasa paling bener, padahal bener kan subjektif gitu. Jadi kayak kadang-kadang karena lupa dengerin satu sama lain, jadi nggak harmonis gitu hidupnya sih menurut aku gitu. Terus menurut kamu ada nggak cara ngatasinnya gimana sih supaya bisa itu? Kalau misalnya menurut aku cara ngatasinnya ya yang pasti dengerin dulu gitu, mencoba untuk nurunin ego kita dulu, kayak kita coba lihat pandangan orang lain gitu, kayak misalnya kayak apalagi kayak perbedaan umur menurut aku juga mengaruhi pandangan gitu kan. Jadi kayak menurut aku kayak misalnya ada satu masalah atau apa, coba kayak masing-masing pihak ngomong dulu menurut mereka gimana, terus ntar ketemu middle ground-nya. Kayak kalau misalnya kita semua terlalu teguh sama kayak pemikiran kita tanpa dengerin pemikiran orang lain juga, malah jadi nggak bisa nyatu semua, nggak bisa jadi harmonis. Menurut aku kayak gitu. Terima kasih Mica. Ada tanggapan Sam? Iya tuh, gue baru dengar tuh istilah middle ground tuh Don. Keren ya. Anak-anak muda saat ini udah Iya. bisa pengetahuannya luas sekali. Iya. Thank you Mica. Terima kasih Mica. Dari Diandra. Kalau menurut aku hal-hal yang bisa menyebabkan adanya nggak ada keharmonisan itu, yang pertama karena adanya perbedaan pendapat antar kita dengan orang lain. Dan selain ada perbedaan pendapat itu juga bisa adanya perbedaan ekspektasi. Kayak orang berharap kita apa, tapi sebenarnya
itu bukan yang kita mau gitu. Ujung-ujungnya jadinya nggak harmonis, karena itu beda sama yang tadi dibilang kan, pengertian dari harmonis sendiri itu selaras. Dan kalau misalkan ada perbedaan-perbedaan ini, kita jadinya nggak selaras kan, nggak sama. Itu yang membuatnya nggak harmonis. Dan menurut aku, cara ngatasinnya itu yang pertama, kalau ada perbedaan itu kan kita pasti harus mau mengkomunikasikan. Karena kalau misalkan beda, terus habis itu kita biarin aja, nggak akan selesai gitu kan, nggak akan harmonis. Yang pasti kita harus bisa mengkomunikasikan dulu nih, kenapa sih kita maunya kayak gini. Tapi selain kita juga mau ngasih tahu apa yang kita mau, apa yang kita maksud, kita juga harus mau nurunin ego kita untuk mendengar sebenarnya kenapa sih mereka punya pendapat itu, kenapa sih mereka punya ekspektasi itu terhadap kita. Dan kalau misalkan emang kita mau dengar, kita mau coba apa sih tengahnya dari perbedaan ini, itu ujung-ujungnya baru kita bisa mencapai keharmonisan sih, gitu sih kalau dari aku. Terus gimana cara ngatasinnya tadi? Iya sih, kalau cara ngatasinnya tadi yang aku bilang itu, kita harus ya selain kita mau mengkomunikasikan apa yang kita maksud, kita juga harus bisa ngedengar, harus mau ngedengar. Jadi kayak jangan egois maunya kita terus, tapi kayak pastikan orang lain juga punya alasan kenapa sih mereka maunya kayak gitu, kenapa sih mereka punya harapan terhadap kita. Jadi kayak kita juga harus belajar untuk dengerin orang lain gitu sih. Berarti emang kata kuncinya mendengarkan ya? Iya. Karena emang nggak dapat dipungkiri, kita saat ini sangat sulit mendengarkan ya. Maksudnya kalau kita lagi egoisnya kan, kadang-kadang saran orang yang benar pun jadi salah di telinga kita gitu kan. Bener nggak, Sam? Bener, bahkan kita ada yang namanya prejudis ya. Bahkan kita menghakimi orang lain duluan, udah seperti itu, padahal kita belum komunikasi yang baik sama dia. Betul sekali. Terima kasih Diandra. Untuk berikutnya dari Tio. Apa nih Tio? Kira-kira tantangannya? Kalau tantangannya tantangan yang menghalangi kita bisa harmoni itu, kalau menurut aku itu dari diri sendiri yang paling utama. Karena setiap diri sendiri manusia itu punya ego. Sifat ego itu kan beda ya takarannya setiap orang. Ada yang bisa egonya tidak terlalu tinggi, jadi dia bisa menerima pendapat ataupun masukan dari orang lain. Tapi ada yang egonya tinggi sekali. Itu bisa terlihat jika kita di dunia pekerjaan ya, itu sangat kental sekali gitu, di mana pengambilan keputusan ataupun ketika kita sedang rapat atau meeting, itu pasti harmoni itu bisa terlihat di dalam situ gitu, antar departemen, bahkan di dalam satu departemen sekalipun gitu. Jadi memang dari dalam diri sendiri kalau menurut aku yang yang menghalangi ya paling utama, yaitu sifat ego dari diri kita sendiri gitu. Nah, kalau untuk cara mengatasinya, jadi kan harmoni ini kuncinya tuh kalau menurut aku itu kerjasama. Kuncinya adalah kerjasama, di mana kita juga bisa mengontrol diri kita untuk tidak egois, tadi kan lebih terbuka, lebih mau menerima. Di satu sisi, orang lain pun yang kita hadapi atau ya yang kita ajak bicara, itu entah di dunia kerja, entah di keluarga ataupun di lingkungan masyarakat, itu juga bisa ngontrol gitu dirinya. Jadi kerjasama itu penting gitu. Itu kalau menurut aku sih, agar terciptanya harmoni yang baik ya. Betul. Menarik banget lah, maksudnya diri sendiri tantangan. Itu kata-kata yang sulit dikatakan, karena kan paling mudah kadang-kadang orang lain nih atau lingkungan, tapi kenapa nggak diri kita sendiri gitu kan. Apalagi kalau misalnya yang sudah bekerja satu departemen pun bisa nggak harmoni gitu kan. Walaupun di sekolah pun juga yang masih bersekolah juga pasti merasakan hal yang sama gitu kan, dengan teman-teman satu kelas, satu kelompok gitu kan. Oh ya, contoh pengalaman konkret apa sih yang pernah kalian rasakan tentang kehidupan harmoni? Ya ambil contoh di kantor yang sekarang misalkan kan. Ya kalau ada kondisi di mana ya, jadi kalau ada yang salah ya kan, itu di grup
di manajemen misalkan itu di grup gitu langsung dijebretnya kan, dijebret itu jadi nggak harmonis, departemen atau divisi lain lihat, dengar, ya kan, terus ya udah itu kan udah kayak goyang gitu kan. Betul. Bukan ngomong secara langsung gitu. Misalkan ya si bos A ngomong ke si bos B kan harusnya kan, tapi dia si bos A ini langsung di grup gitu kan. Itu kan harmonis yang tadinya di grup seperti apa, ya kan, di grup WhatsApp ya sekarang ya, zaman sekarang kan semua WhatsApp grup kan banyak sekali kan. Itu jadi udah nggak enak tuh, ya kan, ketika udah ada satu yang percikan api kan. Ini gimana sih kerjanya? Gini, ya kan, di grup gitu. Nah, tapi beda sama aku kalau ada tim atau bos yang anak buahnya istilahnya dia kerjanya tidak baik lah atau ada yang salah, aku tuh pasti japri bosnya biar bosnya memperingatkan anak buahnya atau timnya kan gitu. Nah itu memang sulit sih gitu loh. Kalau aku emang udah terbiasa aja begitu gitu kan, ketika ya kalau di WA group kan semua tahu, departemen lain tahu, divisi lain tahu, salahnya ini, jadi kayak ya percikan api kan. Dan itu kan sebenarnya kalau masalahnya cuma sepele kayak misalkan kelengkapan dokumen nggak lengkap, itu kan kayak aduh itu sepele sekali gitu, cukup ingatkan ya kan, nggak perlu sampai di atas tahu gitu kan. Tapi ya itulah yang susah gitu kan di zaman sekarang gitu. Ada orang yang mungkin dengan itu dia cari muka kan, dia menemukan kesalahan orang lain. Jadi memang unik sih kalau dibilang di dunia kerja itu kan, harmonis itu sangat sulit gitu. Kitanya balik lagi yang bisa menjaga itu, kayak contoh ya aku tadi kan, aku jaga itu ya, misalkan ini aku japri aja bosnya, Pak ini salah nih, gini ada yang kurang. Udah dia langsung negur timnya kan, anak buahnya gitu. Jadi nggak di grup yang buat harmonisasi di grup WAG itu jadi kacau gitu kan, jadi kayak ini gini karena bisa panjang gitu dari hanya masalah sepele gitu sih. Don, Sam. Ya terima kasih Tio. Thank you. Kebetulan aku juga pernah merasakan hal seperti itu kan, di dunia kerja juga persis banget. Di grup WA tuh pasti juga ada yang kadang-kadang beberapa oknum kan yang sengaja menaruh chat yang seharusnya tidak di situ gitu kan, kadang-kadang menimbulkan ketidakharmonisan lah. Harusnya kan bisa melakukan hal yang lebih lebih wise. Betul, lebih bijaksana. Ya Sam? Iya. Bisa jadi saya salah satu orang yang malahan di grup WA itu. Samuel yang suka nyebarin itu. Iya. Sebenarnya menasihati dia kan. Oh, kena dong Sam. Bingung saya. Aduh. Tapi terima kasih loh Tio hari ini sharingnya tentang keharmonisan. Mungkin Thank dari you. Mita atau Diandra mendapatkan pencerahan, ada pengalaman-pengalaman. Apa ya? Kalau soal perbedaan umur mungkin kayak masalah sepele gak sih sama mama papa, kayak misalnya aku ingin ngelakuin satu hal terus kayak pandangan aku sama melakukan satu hal ini baik gitu, tapi di sisi lain mama papa kayak ngerasa enggak kok jangan mama papa dulu, enggak. Jadi padahal kayak beda zaman gitu, nggak bisa disamain kayak apalagi sekarang gitu udah beda banget, perkembangan zaman tuh beda-beda banget gitu loh, kayak nggak bisa disamain gitu zaman dulu sama zaman sekarang. Jadi kadang-kadang aku ngerasa aku nggak ngertiin, kadang-kadang mama papa kira aku yang ngebentak atau bukan ngebentak, kayak ngeberontak atau gimana. Jadi menurut aku terus kadang-kadang namanya maaf nih untuk orang tua tuh kayak namanya juga orang tua kadang-kadang suka ngerasa gimana ya, kayak kurang ngedengerin anaknya aja karena merasa mereka tahu lebih banyak gitu loh. Tapi kayak kita sebagai anak-anak merasa kayak at least dengerin aku dulu loh, aku juga punya pendapat, aku juga udah bukan anak kecil lagi, aku berhak untuk didengar gitu loh. Tapi kadang-kadang kita juga nggak enak, kayak mereka orang tua, kayak orang bilang kayak yaudah mereka itu orang tua lo gitu, kayak lu ya udah dengerin aja apa kata mereka. Padahal kayak deep down kayak aku juga pengen didengerin loh, aku punya pendapat sendiri, aku juga pengen ngelakuin sesuatu karena aku udah nggak kecil lagi. Tapi ya mau gimana pun kita harus jalan itu. Dan buat
kita saling dengerin tuh menurut aku agak susah karena perbedaan umur itu, karena kita nggak di lingkungan yang sama, kita ngerasain satu hal yang sama. Jadi aku ngerasa karena perbedaan umur itu aku jadi mungkin kadang-kadang kurang harmonis gitu sama di keluarga gitu, kayak gitu sih. Terima kasih Mica, sangat menarik dan kita sering ngalamin loh hal seperti ini. Yusef. Aduh. Mungkin kalau di sini kan kebetulan yang punya anak masih kecil-kecil anaknya kan. Tapi kalau kita mengenang masa lalu pada saat masih remaja gitu kan atau pemuda kan, kadang-kadang ini orang tua kok aku mau ngomong kok nggak didengerin gitu kan. Terus kan udah ikutin aja kata-katanya gitu kan. Aku udah lebih berumur maksudnya kan gitu kan. Ya, itu emang kadang-kadang orang tua juga sulit. Kadang-kadang mereka juga curhat, maksudnya susah untuk mengalah kadang-kadang kepada anak, soalnya kan kadang-kadang kan mereka juga punya pride juga gitu kan. Tapi menarik banget loh Mica. Terima kasih. Diandra nih yang terakhir. Yang istimewa nih. Biasa yang terakhir. Gimana Diandra? Kalau aku ini sih mungkin kayak sejak pandemi kan sering banget nih di rumah, kayak awalnya seneng nih di rumah, kayak sering nih jadi kayak sering ketemu keluarga gitu, kayak jadi sering makan siang bareng satu meja, biasanya kan nggak pernah karena sekolah, kerja dan lain-lain. Terus tapi lama-lama jadi kayak saking seringnya ketemu, terus banyak banget kebiasaan-kebiasaan yang baru aku sadarin gitu, kayak dan sebenarnya aku nggak suka gitu, kayak mungkin kayak gitu ya, kayak misalkan ternyata aku baru nyadar ternyata misalkan adik aku sering kayak gini atau mama aku sering kayak gini, terus aku sebenarnya tuh gak suka, tapi kayak sebuah aku jadi bete gitu kan. Tapi kayak karena sebenarnya aku egois sih, cuman kayak mungkin sebenarnya ada aja kebiasaan aku yang sebenarnya mereka juga nggak suka, tapi mereka terima-terima aja gitu. Kayak kadang aku suka kayak harusnya nggak boleh sih gitu, dan lama-lama emang awalnya aku kesel, tapi lama-lama kayak udah kebiasa sih, jadi kayak udah nggak yang jadi masalah banget. Sama kayak kadang-kadang misalkan dulu aku melakukan ini nggak boleh, tapi kok sekarang adik aku tuh beda 5 tahun gitu kan, kok adik aku boleh nggak dimarahin ya, kok gue dulu dimarahin sih gitu. Terus itu jadi kayak kenapa sih gitu. Tapi ya mungkin yang tadi Misha bilang juga, masanya udah beda gitu, nggak bisa disamain dulu sama sekarang gitu. Ya itu sih, kayak kadang aku kayak kenapa sih Ma gitu, kenapa sih kok mau bolehin. Terus kayak ya aku juga coba dengar, mama aku akhirnya jelasin, nggak bisa disamain Kak, dulu kamu kondisinya beda gitu. Kayak sering sih sebenarnya kayak gitu-gitu, kayak bikin awalnya kesel, tapi lama-lama kayak ya belajar nerima sih. Kalau aku lebih kayak gitu sih kalau sekarang ya, selama di rumah sih gitu. Terima kasih Diandra sharingnya. Tapi emang kadang-kadang gara-gara pandemi ini, gara-gara sering ketemu sama keluarga sendiri malah jadi bentrok sendiri. Kadang-kadang kalau misalnya kita sekolah kan mungkin pulangnya entah sore gitu kan, yang kuliah kan juga mungkin pulangnya sore, kalau yang kerja juga bisa pulangnya malam baru ketemu istri atau anak gitu kan. Tapi karena jadi ketemu terus, kadang-kadang malah jadi ada percikan-percikan api. Tapi untungnya Diandra bisa mengatasi hal seperti itu. Menarik loh, 3 generasi yang sama-sama muda, tapi masalahnya nggak jauh-jauh juga. Ya saya? Iya. Kok iya? Iya. Terus jadi lebih banyak jadi mikirin memang kehidupan keluarga itu yang selama pandemi ini memang nggak mudah jadinya. Dan kebayang deh orang tua kita bilang ya kamu kan lebih dewasa ya, kamu kan harus ngerti. Padahal dulu orang tua kita juga yang minta kita supaya kita lebih bisa ngambil keputusan dan lain-lain. Tapi begitu malah kita ngambil keputusan malah disalahin dan malah cekcokin gitu ya. Jadi memang ini tantangan tersendiri sih untuk kita hidup harmoni. Thank you teman-teman sharingnya. Tadi dari Mica kita belajar bahwa kita kalau mau hidup harmonis harus menurunkan ego kita sendiri. Terus dari Diandra kita juga harus belajar untuk berkomunikasi dan mendengarkan dengan baik. Nah dari Tio juga ada pencerahan lagi mengenai bahwa kita itu sering mementingkan diri kita sendiri dan itu tantangannya tuh dari kita sendiri datangnya. Nah teman-teman di bulan keluarga ini kita belajar
untuk hidup harmoni itu adalah kekuatan yang dari Tuhan, dari Allah. Nah, memang di dalam kehidupan ini mungkin kita justru malah lebih sering berkompetisi dengan satu dan yang lain. Ada adu jantan, ada adu cantik lah, atau ada adu apa, tapi sebenarnya Tuhan juga mengaruniakan kepada kita kekuatan untuk hidup harmoni. Thank you nih untuk sharingnya teman-teman malam hari ini. Gue kembalikan ke Doni. Don. Ya, terima kasih semuanya udah mengikuti podcast hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti podcast yang di minggu berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Thank you.